kita ngomongin tentang beda main piano sama main keyboard ya. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bedanya apa sih piano sama keyboard gitu ya. Sebenarnya bedanya itu sederhana, cuma kadang sering tercampur-campur gitu ya. Dalam akustik piano, piano itu punya keyboard. Keyboard itu cuma susunan tuts, udah itu aja. Ya keyboard ya susunan tuts seperti ini ya, putih hitam seperti ini. Nah, perkara suaranya apa yang dihasilkan dari tuts ini itu nanti dulu. Gitu ya. Jadi, apakah teknik bermain piano bisa diaplikasikan ke keyboard? Ya betul, bisa. Ada tapinya. Kita harus melihat suara yang dihasilkan itu apa gitu. Itu yang kadang sering dilupakan gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Dalam kali ini saya akan mainkan keyboard saya ini pakai suara piano ya. Jadi anggap aja ini seperti piano gitu ya. Nah, itu ya suara piano seperti itu. Tapi kan sekali lagi, keyboard ini cuma susunan tut saja. Ada alat musik elektrik piano. Elektrik piano ya sebenarnya sama-sama piano saja, cuma dulu zaman dulunya gitu ya. Zaman dulunya itu eh elektrik piano itu tersendiri dari piano sebelum keyboard itu menjadi canggih gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan chord yang sama, nuansanya itu jadi beda. Gitu ya. Nah, apakah gaya bermainnya beda, gaya bermainnya sama? Ya, menurut saya beda ya. Karena dengan suara yang berbeda, harmoni yang sama itu bisa kedengaran berbeda di dua instrumen yang berbeda gitu ya. Contoh chord A minor 9 ya, ini A minor 9. Saya saya masukkan ke piano ya, ke piano biasa. Nah, beda kan? Rasanya beda gitu loh. Ya. Ya, rasanya beda gitu ya. Jadi ada rasanya. Jadi apakah teknik bermain piano bisa diaplikasikan? Jelas bisa. Cuma kita sebagai pemain keyboard ya, kita sebaiknya memahami suaranya itu seperti apa. Contoh sederhana lah, ini chord C gitu ya, chord C gitu ya. Chord C ya oke lah asik gitu ya, tapi saya ganti suara ya misalnya ke klavi nih. Wah, nggak enak tuh ya, nggak terlalu enak gitu ya. Klavi suaranya nggak terlalu enak dengan chord yang sama gitu. Jadi ada beberapa jenis suara gitu ya, memang menghasilkan suara yang agak sedikit apa ya dalam bahasa subjektifnya harsh gitu ya. Jadi kalau kita main chord biasa bukannya cakep tapi malah agak campur aduk gitu ya suaranya. Biasanya beberapa suara seperti itu tidak menyukai chord seperti yang biasanya kita ketahui yaitu dengan interval 3 ya kan chord biasanya dengan interval 3 tapi ada juga yang sering disebut power chord itu tiganya dibuang gitu ya cuma 1 sama 5 saja gitu. Nah itu lebih bagus itu ya suaranya ya gitu loh. Nah jadi ada beberapa suara yang memang lebih cakep untuk dibuka gitu chordnya gitu ya. Nah contoh lain sebagai keyboardist biasanya kita sering bermain string. Nah, string itu kan salah satu yang biasa dimainkan ya. Cuma kebiasaannya itu orang itu bermain string misalnya ada chord C G F C gitu ya, C G F C. Biasanya banyak sekali yang hanya bermain chord saja ya, bermain chord saja C, butuh ganti G, ganti F, ganti C gitu. Kayaknya bermainnya itu statik begitu saja. Padahal kalau kita berpikir, apakah orang bermain biola, bermain string gitu ya, bermainnya seperti itu. Maksudnya satu nada berganti, berganti. Nah, gitu kan
enggak juga gitu ya. Saya kira kita harus memahami seperti apa instrumen aslinya. Bagaimana orang biasanya bermain biola. Nah, contoh dengan chord yang sama saya bisa mainkan dengan misalnya begini ya. Nah, itu ya. Atau C, G, F. Nah, itu kan lebih nyambung, lebih kedengeran real gitulah ya. Jadi sekali lagi di sini kita melihat ya, walaupun keyboard itu ya namanya keyboard ya kan susunan touch ya, bukan berarti 100% teknik bermain piano akustik bisa diaplikasikan. Karena suara piano akustik itu kan berhenti. Kita pencet langsung hilang gitu ya, langsung hilang gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa aja bermain chord yang agak lebih rumit dan tidak dimainkan dalam waktu yang bersamaan dan masih bersuara bagus gitu. Tapi kalau dalam suara yang bertahan, yang suara yang lebih legato, suara yang lebih nyambung gitu ya, mungkin hal yang sama tidak kedengeran sebagus di piano. Mari kita berbicara teknik-teknik lain ya yang biasanya digunakan dalam mijetin touch keyboard gitu ya. Jadi sekarang biasanya kan orang itu memikir bahwa keyboard itu ya biasanya bagian dari piano akustik. Jadi kalau piano akustik ya mainnya lembut gitu ya, apa ini kan atau lagu apa sih? Ya gitu-gitulah ya, itu kan piano gitu ya. Tapi ada juga teknik yang sedikit beda. Contohnya perkusif piano. Ya, perkusif piano adalah di mana kita berpikir bahwa piano ini seperti perkusif, ya, ya di perkusif. Jadi ada hentakan dan sifatnya juga sedikit berbeda. Ya, nah contoh ini. Nah, itu kan seperti hentakan-hentakan seperti gitu ya. Itu ada juga teknik seperti itu. Nah, jelas hal-hal seperti ini yang rumit itu tidak bisa diaplikasikan kalau pakai suara yang lain. Sekarang mari kita ngobrolin tentang bermain organ gitu ya. Kita bicara Hammond organ ya. Teknik-teknik piano yang rumit, yang banyak not, perkusif itu ya ada yang bisa diaplikasikan, ada yang tidak bisa diaplikasikan. Tapi yang perlu diketahui kan kalau piano itu suaranya menghilang gitu ya. Sedang kalau organ itu bisa ditahan gitu. Jadi jelas di situ pasti ada teknik tertentu yang membuat suara organ itu bisa lebih maksimal. Jadi kuncinya itu bagaimana memaksimalkan sebuah suara ya. Di sini kita tidak bisa ya sebagai pemain piano. Dulu saya belajar piano akustik ya, teknik yang saya bisa itu ya kebanyakan piano akustik gitu ya. Saya tidak bisa memainkan organ langsung. Nah, setelah belajar organ baru saya bisa berpikir, oh ternyata bermain organ seperti itu gitu ya. Sekarang saya peragakan ya di sini bermain organ. Ya, nah, itu kan suara organ begitu ya, bisa bertahan gitu ya.
Jadi di situ saya kira teknik bermain ini ya nggak bisa dimainkan di piano karena suara piano kan langsung menghilang gitu ya. Jadi saya kira perlu ya kita berpikir bagaimana cara kita bermain instrumen aslinya atau bagaimana orang bermain instrumen aslinya supaya kita bisa bermain suara dari instrumen tersebut secara maksimal dengan touch keyboard ini. Gitu. Ya semoga videonya bermanfaat.